Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami kelompok 4 Waalaikumsalam. akan memberikan beberapa penjelasan tentang UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta beberapa studi kasus tentang pelanggaran UU ITE yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Aryansyah, kemudian teman saya. Saya Vira Amelia. Saya Lukis Larasati Balkis. Saya Mutiara Nursara Rahab. Saya Sekar Pramisti Wijayanti. Oke, ke slide. Pendahuluan. UU ITE adalah undang-undang pertama yang dibuat di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik, terutama pada aktivitas di dunia digital. Undang-undang ini pertama kali disahkan pada tanggal 21 April tahun 2008 karena cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-21 membuat cara orang berkomunikasi dan berinteraksi ikut berubah. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, tapi juga menimbulkan banyak masalah. Di antaranya penyalahgunaan informasi, privasi, dan data. Oleh karena itu, negara merasa perlu hadir dan membuat aturan agar aktivitas di dunia digital di Indonesia tetap aman dan tertib. Kemudian slide berikutnya. Pada slide ini saya akan membahas tentang dasar hukum dan UU ITE. Pertama kali, UU ITE disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur penggunaan teknologi informasi serta transaksi elektronik seperti penggunaan internet dan aktivitas digital lainnya. Isi dari UU ini meliputi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, pelindungan data pribadi, larangan peretasan, dan penyebaran konten negatif seperti hoax dan pencemaran nama baik. Intinya, UU ini dibuat agar aktivitas digital dapat berlangsung secara aman dan tertib. Kemudian UU nomor 19 tahun 2016 hadir sebagai perubahan dari UU sebelumnya. Revisi ini dilakukan karena banyak permasalahan dalam implementasi UU yang lama. Tujuan dari revisi ini adalah untuk memperjelas aturan dan memberikan pelindungan hukum yang lebih adil khususnya terkait penggunaan teknologi informasi dan internet. Lalu ada tujuan Undang-Undang ITE. Tujuan Undang-Undang ITE adalah merespon pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi sangat cepat yang telah menyebabkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Akan menjelaskan tentang UU ITE yang dibuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, informasi elektronik ini mencakup segala jenis data digital seperti tulisan, suara, gambar, video, dan lain-lain yang bisa diproses dan dipahami maknanya. Yang kedua, transaksi elektronik. Artinya segala aktivitas hukum seperti jual beli pendaftaran atau perjanjian yang dilakukan lewat komputer atau internet diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, perlindungan hukum. UTE juga memberikan perlindungan hukum misalnya terhadap pencemaran nama baik, penipuan online, dan pelanggaran hak cipta atau penghinaan yang terjadi di media digital. Yang keempat ada penyelenggaraan sistem elektronik yang mengatur bagaimana sistem elektronik diselenggarakan ini. Ini sangat penting agar semua pihak, baik pengguna maupun penyedia layanan digital, punya kepastian hukum saat menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir, jangkauan yurisdiksi. UU ITE juga berlaku luas, bukan cuma untuk warga negara Indonesia, tapi juga untuk pihak asing yang melakukan pelanggaran yang berdampak di wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Total pasal pada UU ITE terdapat 45 pasal. Namun, ada beberapa pasal yang di-highlight, yaitu yang pertama, ada tentang penyebaran informasi melanggar kesusilaan, itu dikait dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berisi mengatur larangan menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Jika melanggar pasal tersebut, akan dikenai ancaman pidana sesuai pasal 46 UU ITE, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. Lalu yang kedua ada tentang peretasan. Di sini
peretasan ada di pasal 30 ayat 1 UU ITE, yaitu mengatur larangan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Dan jika dilanggar akan dikenai ancaman pidana juga sama dengan sesuai pasal 46 UU ITE, penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. Lalu ada penyebaran ujaran kebencian. Di sini ada dua pasal. Yang pertama ada pasal 28 ayat 2 yang berisi mengatur larangan menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain. Jika pasal ini dilanggar, maka akan dikenakan pidana paling lama 6 tahun dan denda atau paling banyak 1 miliar. Dan yang kedua ada pasal 45A ayat 2 UU ITE yang berisi mengatur larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis. Pasal ini jika dilanggar akan sama dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Lanjut. Di sini ada contoh 2 kasus. Yang pertama kasus Jering, penghinaan terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Kronologinya, pada 13 Juni 2020, Jering mengunggah pernyataan di Instagram yang menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia terkait kewajiban tes COVID-19 bagi ibu hamil, ucapnya sebagai ujaran kebencian, pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Jering didakwa pasal 28 ayat 2 Junto, pasal A54 ayat 2 UU ITE, dan pasal 27 ayat 3 Junto divonis 1 tahun 2 bulan dan 10 juta, 1 bulan kurungnya. Kasus yang kedua yaitu kasus Ratna Sarumpait. Pada akhir September 2018, Ratna mengaku dianiaya, padahal luka lebamnya hasil operasi plastik. Kebohongan Ratna menyebar di media sosial hingga heboh sebelum akhirnya terbongkar penyelidik. Ratna diserat hukuman pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946, divonis 2 tahun penjara. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Kesimpulan, Undang-Undang ITE adalah dasar hukum penting untuk melindungi masyarakat di era digital dari penyalahgunaan internet, seperti pencemaran nama baik dan pelanggaran data pribadi. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menunjukkan upaya memperjelas pasal multitafsir dan memperkuat hak digital. Namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang adil dan tidak semena-mena. Sudah. Oke, berikut beberapa sumber yang kami akses mengenai materi yang sudah kami buat tentang UU ITE. Dan sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Undang-Undang ITE dan juga beberapa contoh studi kasus yang pernah terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.